Halo, bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Sustainability-led Innovation. Nah, teman-teman perlu tahu nih, bahwa WWF secara berkala melaporkan tantangan-tantangan terhadap keberlanjutan dan data mereka menunjukkan bahwa kita mengonsumsi sumber daya yang setara dengan lebih dari satu planet. Nah, ini bisa menjadi ancaman teman-teman bahwa kita akan kehabisan sumber daya. Tapi dari ancaman itu ada peluang tentang suatu sumber daya yang sustainable teman-teman atau keberlanjutan. Beberapa data dalam laporan menunjukkan pasar yang besar dan potensi pertumbuhan dari adanya sumber daya yang sustainable. Laporan PricewaterhouseCoopers memperkirakan potensi pasar yang signifikan dalam penyediaan barang dan jasa ramah lingkungan. Nah, berikut adalah contoh dari Sustainability-led Innovation, teman-teman. Jadi, pertama produknya itu lebih ramah lingkungan. Kemudian proses manufaktur itu ditingkatkan dan menerapkan logistik yang ramah lingkungan. Kemudian ada position, jadi dia tuh rebranding teman-teman, mengubah citra organisasi menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian paradigma, mengubah bisnis modelnya, beralih dari manufaktur ke penekanan layanan. Nah, ini adalah suatu model yang namanya NBS teman-teman, atau Network for Business Sustainability. Ini adalah suatu framework yang mendorong adanya inovasi yang berkelanjutan atau Sustainability-led Innovation. Dalam Sustainability-led Innovation itu ada beberapa level teman-teman. Level yang pertama adalah Operational Optimization. Kemudian level yang kedua ada Organizational Transformation. Dan yang level ketiga itu ada Systems Change. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada Operational Optimization. Nah, ini adalah kepatuhan terhadap peraturan atau optimalisasi kinerja melalui peningkatan efisiensi. Pada tahap ini, organisasi secara aktif mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang ada tanpa mengubah model bisnisnya secara mendasar. Inovasi biasanya bersifat bertahap, mengatasi satu masalah pada satu waktu, dan mereka cenderung memilih teknofix dengan fokus pada teknologi baru sebagai cara untuk mengurangi dampak sambil mempertahankan bisnis seperti biasa. Inovasi cenderung berfokus pada pengembangan dan hasil. Pada tahap ini, perusahaan biasanya mengandalkan sumber daya internal untuk berinovasi, dan inovasi yang dihasilkan bersifat berpusat pada perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya atau memaksimalkan keuntungan. Contohnya ada pengendalian polusi, kemudian pengalihan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Organizational Transformation, yaitu penciptaan produk dan layanan baru yang seringkali disruptif dengan memandang keberlanjutan sebagai peluang pasar. Daripada berfokus pada melakukan lebih sedikit dampak buruk, Organizational Transformation percaya bahwa organisasi mereka dapat memperoleh keuntungan finansial dengan berbuat baik. Mereka melihat peluang untuk melayani pasar baru dengan produk-produk baru dan berkelanjutan, atau mereka adalah pendatang baru dengan model bisnis yang didasarkan pada penciptaan nilai dengan mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan atau memproduksi energi terbarukan. Organizational Transformation mungkin kurang berfokus pada penciptaan produk dan lebih fokus pada penyampaian layanan. Contohnya adalah produk yang mengubah kebiasaan konsumsi, misalnya kompor yang mengubah biomasa menjadi sumber panas yang sangat efisien dan penjualannya mensubsidi model yang lebih murah yang didistribusikan di negara-negara berkembang. Level ketiga ada System Change atau System Building. Ini adalah kolaborasi yang saling bergantung antara berbagai organisasi berbeda yang menciptakan dampak positif terhadap manusia dan planet ini. System Building memandang aktivitas ekonomi mereka sebagai bagian dari masyarakat, bukan terpisah dari masyarakat.
Secara individual, hampir setiap organisasi tidak berkelanjutan. Namun, secara kolektif, sistem dapat saling menopang. Sistem building memperluas pemikiran mereka melampaui batas-batas organisasi untuk menyertakan mitra di bidang atau industri yang sebelumnya tidak terkait. Karena konsep sistem building mencerminkan paradigma ekonomi yang tidak konvensional, sangat sedikit organisasi atau industri yang menempati bidang ini. Peralihan dari organizational transformation ke sistem building memerlukan perubahan radikal dalam pola pikir kali ini dari melakukan hal-hal baru dan melayani pasar baru menjadi berpikir di luar perusahaan. Contohnya ada simbiosis industri. Organisasi-organisasi yang berbeda bekerja sama untuk menciptakan ekonomi sirkular di mana limbah suatu perusahaan merupakan sumber daya bagi perusahaan lain. Berikut adalah tantangan manajemen inovasi yang berbasis sustainability. Yang pertama di tahap search, itu ada visinya tuh peripheral dan perlu reframing. Kemudian selection, alokasi sumber daya itu dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Kemudian implementation, perlu mobilisasi internal, keterampilan dan juga struktur yang baru. Kemudian innovation strategy, perlu kerangka kerja yang jelas. Kemudian perlu paradigma perusahaan yang baru, yang kriterianya berdasarkan sustainability atau keberlanjutan. Sekian video kali ini, sampai jumpa dan selamat belajar.